maghrib sampai isya yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya sebagai naib saja pada malam ini, menjelang maghrib tadi lewat jam 5, begitu saya dihubungi, saya tidak tanya lagi bahwa penceramahnya berhalangan. Pasti penceramahnya berhalangan. Iya. Alhamdulillah pada malam ini jamaah sekalian, iya, saya juga memang kangen-kangen ke masjid ini karena sudah lama tidak pernah mengisi. Jamaah sekalian, mungkin ya terutama di bulan Sya'ban ini, baik khutbah Jumat ataupun ta'lim pekanan, saya menduga mungkin sudah ada di antara narasumber yang mengangkat tema seputar ya bulan Sya'ban dan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Pada malam ini saya akan membawakan tema sesuai kebiasaan saya, ya, biar menjadi ciri khas ya setiap pemateri. Sudah bisa sebagian jamaah yang sering mengikuti kajian saya, tadabbur dan ayat-ayat pilihan. Tadabbur ayat-ayat pilihan. Ya. Pada malam ini kita akan mentadabburi ayat 203 dari surah Al-Baqarah. Ayat 203 dari surah Al-Baqarah. Iya. Silakan dibuka ya, yang ada mushaf di depannya atau yang ada aplikasi Qur'annya, silakan dibuka HP-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Bagus, mungkin jamaah sekalian kita sama-sama di samping mendengarkan, kita juga membaca, dapat pahala double insyaallah. Silakan diikuti dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. Iya, saya mengerti kalau tidak lancar karena ya ini bukan ayat-ayat lumrah. Iya, saya ulang lagi, tidak apa-apa jemaah sekalian. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Mungkin ada satu yang mewakili kita, ya, baru setelah itu kita lanjut tadaburnya. Ya, ada yang mau? Ya, silakan. Iya, itu faman ta'ajjala fi yaumain. Nah, itu saja, faman ta'ajjala fi yaumain. Ya, syukran, jazakumullah khair. Ya, jadi memang kita baca yang kita mau tadaburi saja. Ya, jadi langsung poinnya. Ayat ini jamaah sekalian, terjemahannya faman ta'ajjala fi yaumain fala ithma alaihi. Barang siapa yang mempercepat, ya, 2 hari saja, maka tidak ada dosa baginya. Atau terjemahan bebasnya, tidak apa-apa. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Dan barang siapa yang menunda, ya, ta'akhkhar biasanya itu kalau bahasa sehari-hari terlambat, ya. Tapi di sini maksudnya menunda, mengundur. Fala itsma alaihi, maka tidak ada juga dosa baginya, liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Iya. Mungkin ada di antara jamaah yang bisa menebak kira-kira ayat ini ayat yang berkaitan dengan apa. Ya, enggak apa-apa, dibuka, dibaca, ya. Bukan saya mau mengatis bahwa jangan buka mushaf, maksudnya saya mau tahu. Ada yang bisa menebak siapa yang mempercepat? Iya. Masalah haji. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah menunaikan haji, Pak, ya? Oh, belum? Masya Allah. Berarti luar biasa ini. Iya, betul. Masya Allah. Iya. Jadi ini manasik haji parsial sedikit. Betul bahwa ayat ini salah satu di antara ayat yang bercerita tentang salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu ketika jamaah haji sudah berkumpul di Mina, yang dimulai pada hari Nahar. Hari Nahar yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10, ya. Kemudian 11, 12 sampai 13. Jadi inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, faman ta'ajjala fi yaumain fala itsma alaihi. Siapa yang mempercepat 2 hari saja, maksudnya setelah hari Nahar tanggal 10
Yang mana itu dimaksud 11-12. Masa tinggalnya, masa mabitnya di Mina. Itu setelah pulang dari Arafah 9 Dzulhijjah, sorenya sebelum terbenam matahari keluar dari Arafah menuju Musdalifah, mabit di Musdalifah. Ya, kalau lancar-lancar perjalanan, setelah terbit matahari, ya, di pagi hari itu dari Musdalifah ke Mina. Jadi tiba di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari raya Idul Adha bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, yang juga dikenal dengan istilah hari nahar. Maka setelah tanggal 10 itu, inilah yang Allah sebutkan siapa yang mempercepat masa tinggalnya untuk melontar jumrah di Mina itu. Maksudnya 2 hari itu 11-12, yang biasa diistilahkan dengan istilah apa itu kalau 11-12? Iya, dia hari tasyrik, tapi berkaitan dengan jamaah haji saja, yang dikenal dengan nafar awal. Iya, yang dikenal dengan nafar awal. Iya. Kalau yang mau mengundur, maksudnya sampai besok tanggal 13, maka tidak mengapa juga. Nah, yang sampai tanggal 13 itu namanya nafar thani, nafar 2. Jadi ini pilihan. Siapa yang mau 2 hari saja 11-12 boleh, fala itsma alaih. Wa man ta'akhkhara, siapa yang mundur maksudnya sampai tanggal 13, ya boleh juga. Tapi kemudian Allah mengatakan limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Itu menunjukkan bahwasanya walaupun nafar awal, nafar tsani ini opsi pilihan, akan tetapi yang afdal adalah yang mengundur sampai tanggal 13. Iya. Kenapa itu afdal? Karena Allah puji yang sampai tanggal 13 itu dengan mengatakan limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Nah, di sini pentingnya untuk kita memahami bahwa tidak semua perkataan itu punya mafhum. Ya, apa itu mafhum? Maksudnya karena Allah mengatakan di sini barasi apa yang mengundur sampai tanggal 13, 3 hari maksudnya bagi siapa yang bertakwa. Dan kembalinya bagi siapa yang bertakwa itu yang mengundur sampai tanggal 13. Kalau kita mau pakaikan mafhum ini ayat, mafhum itu maksudnya pemahaman kontradiktifnya, berarti bisa kita mengatakan yang sampai tanggal 12 saja itu tidak bertakwa. Ya kan? Nah, itu namanya mafhum. Tapi tidak semua redaksi itu punya mafhum. Iya. Akan tetapi maksudnya di sini jamaah sekalian, Allah menambahkan bagi yang mengundur sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu, ya, mabitnya di Mina, Allah tambahkan kata limanittaqa, menunjukkan itu yang lebih afdal. Menunjukkan itu yang lebih afdal karena Allah tambahkan limanittaqa, tapi tidak difahami bahwa yang 2 hari saja itu tidak bertakwa. Ya, sedangkan yang tidak pergi haji bertakwa, apalagi yang sudah pergi haji. Iya. Oke. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kalian ini semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar.
Jadi Allah tidak sekedar mengatakan kalian suatu saat akan dikumpulkan, tapi Allah katakan wa'lamu, dan ketahuilah. Itu juga menunjukkan satu bentuk penegasan. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang bilang begini, Pak, ya saya mau pergi nah. Nah itu juga kita sudah tahu bahwa dia mau pergi. Tapi kalau bilang ketahui nah, saya mau pergi nih. Iya. Kalau ada orang marah-marah sama istrinya, dia bilang saya mau pergi. Pasti takut istrinya, ya. Tapi kalau dia bilang suaminya, ketahuilah saya mau pergi. Nah, maka wa'lamu itu di dalamnya ada semacam inzar, ada semacam peringatan. Ada semacam peringatan bahwa suatu saat kalian kepadanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, sekarang iya, saya tidak bermaksud selalu mau menguji, tidak, tapi maksudnya supaya kita ini serius semuanya, kita terlibat semuanya. Ada tak yang bisa menganalisa ayat ini? Apa hubungannya Allah bercerita tentang salah satu rangkaian ibadah haji ini yang intinya mabit, melontar jamrah di Mina, dengan penutup ayat itu yang mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kalian semuanya, ya, pertama yang di Mina ini, dan semua manusia dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, suatu saat kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada yang bisa menghubungkan? Nah, ini tadabbur. Iya. Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan suatu saat kalian akan dikumpulkan? Iya. Padahal ini bercerita tentang salah satu rangkaian ibadah haji. Iya. Bercerita tentang rangkaian ibadah haji. Tapi penutup ayat itu pasti punya korelasi, punya hubungan, ya, dengan pernyataan yang pertama, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Iya. Ada yang bisa menangkap kira-kira kenapa Allah menutup itu dengan suatu saat kalian akan dikumpulkan? Karena momentum itu adalah momentum berkumpulnya banyak manusia. Ketika orang di Mina itu perkumpulan yang tidak biasa-biasa, jarang-jarang ada perkumpulan yang sampai jutaan seperti itu. Kalau tidak salah 4 sampai 5 juta ya. Ya, yang lalu itu. Bahkan ada visi misinya lagi pemerintah Arab Saudi ini tahun 2000 berapa itu 36 akan menerima jamaah haji sampai 10 juta. Bayangkan, dari 4 juta 5 juta sampai 10 juta. Nah, itulah visi misi Arab Saudi, pembangunannya yang sangat pesat itu. Iya. Maka memang banyak perkumpulan-perkumpulan, tapi jarang-jarang bisa menyaingi perkumpulan. Bahkan bisa kita katakan ini mungkin perkumpulan terbesar. Iya. Kecuali mungkin waktu di Monas itu yang menyaingi. Nah, apa itu? 212 ya? Apa? Ya, 212 istilahnya. Iya, cuma mungkin itu yang disinyalir katanya berapa? 7 juta berapa itu? Wallahu a'lam. Iya. Intinya bahwa karena hari itu adalah hari pertemuan akbar, ya, secara umum di Mekah, Masjidil Haram, di Mina, di Padang Arafah, ya, di Musdalifah, serba berebutan tempat semua orang. Di sini tempatnya macet manusia, ya. Kalau di tempat yang lain Pak, seperti di negara kita ini, ya, cuma macet kendaraan, ya. Oh, macet sekali sana.
Tapi kalau jalan kaki Pak masih bisa jalan kaki. Ya. Tapi di Mekah sana, ya, di Mina, di Musdalifah semua, ya. Jangankan macet kendaraan, macet manusia saja. Ya. Saya pernah ada pengalaman waktu masih mahasiswa dulu, ya sudah lama. Tapi ini bulan Ramadan, Pak. Di bulan Ramadan itu puncaknya keramaian itu di Masjidil Haram itu pada malam tanggal 27 Ramadan. Iya. Karena di situ ya diyakini kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar. Saya ingat di tahun berapa saya sudah lupa ingat itu di Masjidil Haram di bulan Ramadan. Iya. Itu habis buka, kita buka di dalam masjid. Habis buka, habis sholat maghrib, ya mau ke toilet. Saya keluarlah. Ya. Setelah itu tidak bisa lagi masuk. Tidak bisa lagi masuk. Ada juga pengalaman salat tarawih. Kalau tidak salah itu malam 27 juga. Salat tarawih Masjidil Haram itu tidak ada lagi jaraknya saf. Itu dempet, Pak. Dempet. Bisa dibayangkan itu bagaimana caranya ruku dan sujud. Ruku dan sujud di punggung manusia yang di depan. Begini. Tidak bisa lagi ruku yang normal, Pak. Saking padatnya. Ya. Maka ya untunglah agama kita ini selalu ada namanya kondisi darurat. Baik jamaah sekalian. Jadi Allah ketika mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, itu lebih membuat kita terkesan karena momen itu adalah momen memang tepat berkumpulnya manusia. Maka ketika kita berkumpul di musim-musim haji itu, terutama di Padang Arafah, itu bisa memang kita katakan bahwa berkumpul di situ bisa dikatakan sebagai miniatur perkumpulan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Di dalam kehidupan dunia ini banyak kejadian-kejadian, apakah itu karena disyariatkan di dalam agama, ya, atau memang secara alami mengingatkan kita bahwa akan terjadi suatu kejadian suatu saat yang mirip-mirip dengan ini. Iya. Kalau di musim haji itu tidak seberapa. Iya. Mungkin tidak sampai 1% dibandingkan dengan jumlah umat manusia di seluruh dunia. Iya. Tapi karena perkumpulan itu bertepatan satu kali, itu tepat Allah mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa satu saat kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan itu lebih terkesan karena suasana pada saat itu adalah suasana yang memang sementara berkumpul. Nah, kalau di musim haji itu kita berkumpul seperti itu dan belum semuanya umat manusia, hanya orang Islam saja. Orang Islam pun tidak semuanya. Hanya Allah berikan kemampuan. Iya. Dan di situ masih banyak pelayanan, Pak. Masih banyak pelayanan. Kita ini jemaah haji dilayani, dikasih makan, dikasih minum. Bukan kita yang ngurus itu makanan, minuman, Pak. Ya, ada pembimbing kita. Tapi perkumpulan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti itu nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Ya, tidak ada lagi orang sharing-sharing, ya. Berbagi-bagi. Bilang ya, apa nanti jawabannya bagaimana? Kau tahu mau kau? Tidak ada lagi, Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Iya. Kenapa Allah menyebutkan itu yauma yafirrul mar'u min akhihi? Manusia akan bertanya adalah saudara kandung, seibu sebab. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, akan berpisah dengan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, akan berpisah dengan istrinya dan anak kandungnya. Iya. Kenapa tidak disebutkan di situ
pada hari itu manusia akan berpisah dengan tetangganya, akan berpisah dengan umpamanya sahabat karibnya, ya. Allah menyebutkan orang yang terdekat dengan kita. Allah menyebutkan orang yang terdekat dengan kita. Saudara kandung kita itu orang terdekat dengan kita. Iya. Bagaimanapun ada sahabat kita yang dekat sekali, ya. Itu tidak akan mungkin bisa sama kalau seseorang itu saudara kandung. Iya. Akan berpisah dengan orang yang terdekatnya, ibu bapaknya, wa ummihi wa abih. Iya. Disebutkan itu karena di dunia ini adalah orang yang tidak mungkin kita berpisah dengan orang-orang yang disebutkan di situ. Wa sahibatihi. Ya, ini yang lebih dekat lagi, Pak. Iya. Kalau kedua orang tua kita itu kita dekat, ya. Tapi kalau kita sudah dewasa seperti ini, kan kita sudah tidak tiru sama ibu kita. Ya. Tapi ada lagi yang lebih dekat, yaitu istri kita. Ya. Yang betul-betul spesifik. Tapi di hari pertemuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di hari pertemuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah pernah membayangkan itu pertemuan pada hari itu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak sehelai benang pun yang melengket pada badannya. Maka Aisyah Allah Ta'ala anha itu membayangkan, Pak, jangankan tidak ada yang melengket sehelai benang di badan kita, ya. Bagi kita ini yang masih punya fitrah, rasa malu, ya, tersingkap saja kita punya aurat sedikit itu luar biasa malunya kita, Pak. Ini yang masih punya rasa malu, Pak. Ya. Adapun yang sudah hilang giranya itu, ya itu kita tidak bicara itu. Kita bercerita tentang yang masih punya rasa malu, ya. Tersingkap kita punya aurat sedikit, luar biasa malunya kita, Pak. Bagaimana lagi kalau sampai sehelai benang yang melengket di badan kita? Makanya pada saat itu Aisyah mengatakan, risihnya itu pada hari itu manusia saling memandang aurat. Bagaimana itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru a'zamu min dhalik. Ya. Apa yang kau bayangkan itu sesungguhnya jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kau bayangkan itu, bahwa orang tersingkap. Tidak ada lagi orang yang saling memperhatikan urusan itu. Ada yang lebih menegangkan dibandingkan dengan itu. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Ya. Kalau umpamanya ada kebakaran di satu tempat, apalagi yang kebakaran itu rumah kita sendiri, ya. Kebakaran, api, ya sudah melahap bangunan itu, ya. Bukan sekedar asap, ya. Tiba-tiba ada orang yang lewat, ya, tidak pakai pakaian, ya. Apakah kita masih membeli? Kenapa kau tidak pakai pakaian? Orang tidak akan memperhatikan lagi itu, Pak. Ada yang lebih dahsyat ini depan ini. Atau saya kasih contoh umpamanya, ada orang yang lapar sekali, belum pernah dia makan, tiba-tiba terbakar rumahnya. Dia bilang, terbakar rumah, bilang, tunggu dulu, saya mau cari nasi kuning, lapar sekali kayak ini. Orang melupakan itu laparnya karena ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih menegangkan. Maka kata Nabi, orang tidak lagi memperhatikan urusan-urusan yang seperti itu, wahai Aisyah. Itu sudah sepele itu. Padahal andaikan dalam keadaan normal, itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Al-amru a'zamu min dhalik, ya Aisyah. Urusan yang dihadapi manusia pada hari itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih menegangkan, karena setiap manusia itu nafsi. Ya. Tidak ada lagi bapak yang datang kepada anaknya bilang, nak, kau anak kandungku itu, di dunia saya kasih sekolah kau sampai S3, kasih saya sedikit anumu, amalmu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ayat ini jamaah sekalian, ketika mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, itu munasabahnya tepat sekali karena
situasi pada saat berada di Mina itu kebetulan lagi kumpul-kumpul orang. Dan setelah itu kita akan pulang ke kampung halaman kita, ke negara kita masing-masing. Selesai tawaf ifadah di Mekah, ya, tinggal menunggu jadwal kepulangan. Begitu kita mau pulang, terakhir kita tawaf wada. Ada mungkin di antara orang yang kita ketemu di musim haji itu, yang kita ketemu pertama dan terakhir, Pak. Iya. Umpamanya kita ketemu dengan saudara kita dari negara lain, ya, umpamanya ada dari Jepang kah, atau dari Afrika, yang paling muda itu kita berkenalan kalau dari Afrika. Iya. Hebatnya kita itu tidak pernah pelajari bahasanya, dia juga tidak pernah pelajari bahasa kita, tapi kita bisa saling memahami pakai bahasa isyarat. Kalau di Indonesia, Indonesia, Afrika, Afrika. Oh, sudah. Terjadi perbincangan, ya, yang seru, ya, tidak saling memahami bahasa, tapi ngerti, oh ini maksudnya. Itu kita ketemu dengan orang dari negara mana, itu pertemuan pertama kita dan terakhir. Masing-masing kita pulang ke kampung halaman kita, ke negara kita masing-masing. Tapi Allah katakan, ketahui suatu saat semua orang yang kembali berpisah ini akan kukumpulkan kembali dari manusia pertama sampai manusia terakhir, akan kumintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia ini jamaah sekalian, ya, kalau di dunia ini adalah situasi dan keadaan yang selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Tidak pernah stagnan keadaan kita di dalam kehidupan dunia ini. Iya. Apa contohnya, Pak? Contohnya, terkadang ada orang tiba-tiba dapat rezeki banyak. Iya, ada bisnisnya laptop. Iya. Tiba-tiba juga, kenapa istri dia bilang, pacar sekali hari ini, bilang mau beli pulsa saja tidak ada uang, bilang, saya kira pengusaha Ki. Dia bilang pengusaha itu yang kalau lagi paci-paci biar sandalnya juga mau jual. Begitu bang kalau pengusaha, saya juga biasa dengar-dengar dari orang, kata saya bukan pengusaha Pak, tapi begitu saya dengar. Kok lagi sukses, masya Allah, ya. Tapi kalau lagi paci-paci, ya. Saya juga biasa mengalami itu Pak. Ya, padahal saya pakai mobil, biasa pulang dari mana begitu. Ini kayaknya mobil ini mau juga kasih minum ini, sudah kuning itu di meterannya itu. Pas dapat pompa bensin, kita mau singgah, lihat tinggal 50.000 uang. Ya, tidak cukup 5 liter itu. Baru mau isi, tiba-tiba ada telepon dari istri, sehingga saya beli ikan dulu, habis ikan. Mati beja. 50.000 uang, mau juga beli bensin, mau juga dibelikan ikan mamaknya di rumah. Terpaksa kita bagi dua. Ya, 25.000 saja Pak. Iya. Tidak goyang itu, masih tetap kuning. Ya, iya. Beli mikir di situ. Itu dunia Pak. Terkadang kita sukses, terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas, terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Begitu Pak. Ya. Terkadang kita presiden, terkadang kita menjadi pembicaraan di media sosial karena sudah tidak jadi presiden. Ya. Begitulah keadaan kita sebagai manusia Pak. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Itulah yang Allah katakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar keadaannya dalam kehidupan manusia. Tapi akan tiba saatnya nanti kita akan memasuki wilayah yang tidak lagi berubah-ubah Pak. Yang tidak lagi berubah-ubah. Maksudnya bagaimana? Hanya ada dua opsi. Sekali bahagia yang tidak akan pernah lagi ada kesengsaraan setelahnya. Sekali sengsara, itu artinya sengsara yang abadi yang tidak akan pernah lagi ada kebahagiaan setelahnya. Ya. Jadi tidak mungkin itu ada orang dalam surga Pak. Dalam surga ini, surga betulan. Dia bilang, kenapa kita mau bilang pace-pace nih?
lagi tidak ada lagi uang di ATM. Itu bukan surga itu, Pak. Ya, bukan di surga itu. Mimpi itu berada di surga. Ya, inilah tempat yang pertama yang namanya surga, sedikit pun negatifnya tidak ada. Sedikit pun negatifnya tidak ada. Semua positif. Kemudian yang kedua, Allah membuat tempat yang bernama neraka, positifnya sedikit pun tidak ada, semua negatif. Kalau dunia ini berpadu antara positif dan negatif. Jadi kalau demikian Allah menciptakan 3 tempat, Pak. Yang pertama, dunia ini tempat percampur bauran. Ya, ada kaya, ada miskin, ada di atas, ada di bawah. Ya, ada penguasa, ada yang rakyat biasa. Tapi di hari kemudian kelak nanti, setelah padang mahsyar itu, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, manusia akan dibagi 2 tempatnya. Tidak ada yang ketiga. Maka saya membayangkan, Pak, ya, ketika dulu belum ada namanya media sosial, ya, saya ingat itu, Pak. Setiap saya habis ujian, ini saya cerita tentang pengalaman saya di Madinah dulu. Setiap habis ujian itu ditempel pengumuman itu di depan kelas kita. Ya, belum ada HP waktu itu, tahun 90-an. Ya. Itu kalau sudah ditempel pengumuman itu, karena saya tahu diri saya ini kodong orang lemah, ya. Lemah menghafal. Ya. Itu saya suruh teman, lihat saya punya nilai. Takut kali saya punya nilai. Nekere Kak. Nah, itu saya. Iya. Nah, setelah itu teman bilang, alhamdulillah, ya, hampir kau tidak lulus. Hampir kau tidak lulus. Iya. Alhamdulillah kalau begitu hampir kau tidak lulus. Iya. Ternyata ada teman saya yang hampir lulus. Nah, ini 2 istilah yang, ya, hampir tidak lulus, kedengarannya tidak bagus. Ya. Ada teman yang hampir lulus. Ya. Itulah yang dideportasi, Pak, pulang sebelum, ya, selesai. Jadi memang luar biasa motivasinya, Pak. Ya, sistem DO. Ya. Kalau tidak lulus semester itu, iya. Kalau ada mahasiswa dari Saudi pulang bukan waktu libur, sendiri pulangnya, itu patut dicurigai itu. Kenapa pulang sendiri? Ya, baru pulangnya lagi keadaan sedih-sedih. Itu sekedar pendekatan, Pak, sekedar pendekatan. Di dunia saja. Padahal kalau saya tidak lulus di situ, memangnya saya gagal seluruhnya. Saya bisa pulang ke kampung saya bisa bagaimana. Tapi ketika manusia di hadapan Allah itu punya 2 pilihan saja, immal jannah wa imman nar. Tidak ada lagi bahwa tidak ada namamu di surga. Kalau tidak ada namaku di surga, biar tidak ada namaku di surga, yang penting juga saya juga bukan penghuni neraka. Toh? Kalau begitu, Pak, masih bagus. Ya. Tidak ada nama kita di dalam surga, yang penting bukan kita juga penghuni neraka. Masalahnya ini, Pak, di tempat itu tidak ada antaranya surga dan neraka, tidak ada antaranya surga dan neraka. Iya. Kalau kita ini gagal di satu tempat, masih bisa kita mencari alternatif tempat yang lain. Kalau di sana, immal jannah wa imman nar. Maka tepat Allah mengatakan, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, ketahuilah bahwa Allah akan mengumpulkan kalian perkumpulan yang disertai dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saking sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, itu sudah membocorkan contoh-contoh soal, Pak. Biasanya kalau ujian itu pasti guru dosen rahasiakan soalnya, Pak. Ini saking cintanya kepada umatnya, Nabi sudah bocorkan bilang contoh soalnya itu begini nanti. Ya, jadi contoh soal pertama itu, Pak, perdana itu sederhana. Bahkan anak SD itu tahu. Marrabuka, ya, man nabiyuka, wa madinuka. Siapakah Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ma'rifatul usulis thalatha. Pentingnya untuk kita mengetahui tentang 3 hal ini. Siapa Tuhan kita? Siapa nabi kita? Ya, dan apa agama kita? Akan tetapi, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu bukan lagi mulut yang menjawab. Iya,
Akan tetapi semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya mengingatkan kita tentang dahsyatnya hari kiamat itu, padahal hanya berbicara tentang ibadah haji. Demikian jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.